Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 10 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara merawat daun anggur Cara merawat daun anggur ketika kita tanam di kebun terbuka seperti ini. Karena jika tidak kita rawat, maka daun tersebut akan berlubang-lubang dimakan oleh hama tanaman, sehingga pertumbuhannya jadi jelek, bisa membuat pertumbuhan tanaman jadi terhambat. Berikut video yang saya akan bagikan. Ketika kita menanam di lahan terbuka seperti ini, biasanya hama akan banyak sekali. Tetapi jika kita mampu menangani dengan baik, maka tanaman tersebut aman dan tidak terserang hama. Apalagi di kiri kanan kalau ada persawahan. Nanti kalau ketika persawahan tersebut tanaman padinya sudah dipanen, maka hama-hama yang ada di sawah itu akan datang dan pindah ke tempat-tempat tanaman yang lebih rindang. Maka dari itu, sebelum semua itu terjadi, kita harus mengantisipasi dari awal. Karena ini waktunya waktu kemarau, jadi jarang hujan, maka kita tidak perlu melakukan penyemprotan yaitu fungisida yang bertujuan untuk menghindari jamur yang ada pada daun tanaman anggur kita. Pada video kali ini saya ingin membagikan pada pemirsa yaitu merawat daun anggur agar bagus seperti ini dengan cara yaitu memberikan insektisida. Saya gunakan yang beraroma sangat menyengat. Karena hama itu kalau sudah aromanya sudah menyengat, maka dia tidak mau datang. Maka dari itu, karena ini lahan terbuka, kita harus gunakan yang berbau, insektisidanya yang berbau, sehingga hama-hama yang suka memakan daun, dia tidak akan mendekati tanaman tersebut. Karena ini tanaman masa subur-suburnya dan masa-masa pertumbuhan, kita harus benar-benar perhatikan dengan baik agar ujung daunnya aman dan tidak mudah diserang hama. Dan juga video kali ini saya tidak hanya membagikan untuk penyemprotan insektisida saja, tetapi juga nanti akan saya bagikan bagaimana cara saya menggunakan POC untuk merawat media yang ada di sekeliling tanaman ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya siapkan air masing-masing 5 liter. Dan ini POC yang pernah saya buat dan juga pernah saya bagikan pada pemirsa. Tetapi kandungannya saya tambahin yaitu urin kelinci, karena di sini masa-masa pertumbuhan jadi dibutuhkan unsur nitrogen yang tinggi. Unsur nitrogen saya gunakan tambahan yaitu urin kelinci ya. Ini hasilnya, ini sudah saya fermentasi urin kelincinya dengan E4 dan juga POC-nya sudah saya campur, dan sekarang 600 ml saya larutkan dengan air yaitu 5 liter. Nah, seperti ini. Nanti tiap pohon akan saya kasih sekitar 1 liter. Bertujuan yaitu memperbaiki media yang ada di sekeliling tanaman anggur yang kita tanam, sekaligus menyuburkan dan menghidupkan unsur hara yang tertidur, sehingga kalau kita kasih POC seperti ini, maka unsur hara yang ada di sekeliling
tanaman kita itu akan lebih berkembang dan membuat tanaman itu lebih subur. Bagi teman-teman yang penasaran POC-nya apa, saya POC juga sudah saya bagikan. Intinya kalau kita ingin membuat POC yaitu adalah kalau kita ingin melakukan penyuburan, maka harus kita gunakan daun yang lebih banyak. Yaitu kalau nggak ada daun ya kita ambil contoh-contoh yang mengandung unsur nitrogen. Seperti urin kelinci itu juga mengandung unsur nitrogennya tinggi. Bisa kita semprotkan dan juga bisa kita kocorkan seperti ini. Ya, ini urin kelinci saya campur POC yang saya buat yaitu menggunakan kulit pisang yang saya blender dan saya gunakan cangkang telur juga saya blender jadi satu beserta ampas kopi ya. Ampas kopi itu sangat tinggi nitrogen, maka bagus sekali untuk memulihkan media tanam dan penyuburan. Dan setelah itu jadi, lalu saya campur dengan POC yang saya buat khusus dari urin kelinci. Bagi teman-teman yang ingin melakukan secara berkala dengan penyiraman setengah bulan sekali atau 1 minggu sekali atau sebulan sekali setidaknya untuk memperbaiki unsur hara yang ada pada sekeliling tanaman kita. Nah, kadang media tanam itu kalau kita menanam di tempat terbuka seperti ini, berarti kita hanya mengandalkan yaitu nutrisi yang ada pada tempat tersebut. Maka dari itu untuk membuat nutrisi itu lebih bagus, maka kita lakukan penyuburan atau menghidupkan bakteri-bakteri yang baik, yaitu yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut, sehingga terurai dan mampu menyuburkan tanaman menjadi lebih subur dan pertumbuhannya lebih cepat ya. Bagaimana caranya saya menggunakan insektisida? Biasanya kalau saya gunakan untuk demolis seperti ini itu mahal. Maka dari itu saya gunakan yang lebih murah, yaitu menggunakan Degis. Dan kalau kita ingin campur dengan Amstertop juga boleh, tetapi kali ini saya lebih ingin menggunakan Degis saja. Dan jika teman-teman ingin menggunakan secara dicampur, di video lama saya juga sudah pernah saya bagikan. Tetapi pada video kali ini karena lahan terbuka, maka saya gunakan yang lebih murah yaitu menggunakan Degis saja. Aromanya lebih menyengat sehingga nanti hama-hama yang ada di sekeliling itu malas untuk mendekat. Nah, ini untuk contoh yaitu perbandingan saya ambil air 1 liter, nanti akan saya larutkan yaitu 1 mili. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan yaitu insektisida maupun fungisida, maka saya gunakan 1 liter air saya larutkan dengan 1 mili yaitu, nah ini saya gunakan takaran yaitu tutup botol demolis. Dia juga termasuk insektisida demolis itu, tapi dia tidak sekeras Degis dan tidak semurah Degis. Kalau demolis itu mahal sekali. Sekarang sudah harganya itu sudah hampir 50.000, tetapi kalau Degis masih murah. Maka dari itu kita harus pintar-pintar mengatur keuangan kita sehingga kita tetap menghasilkan tanaman yang bagus dan kantong kita itu tidak boros. Nah, kita larutkan seperti ini, kita aduk dan nanti kita semprotkan pada tanaman. Kenapa saya gunakan dengan cara seperti ini? Nah, ini untuk takaran bagi teman-teman yang ingin menggunakan untuk skala kecil. Kalau nanti kepingin memakai pompa yang lebih besar, ya kita perkirakan 1 tangki itu berapa isinya. Seandainya 1 tangki itu 15 liter, maka kita gunakan yaitu cukup dengan 1,5 tutup
decis yang kecil. Nah, berarti penggunaannya yang penting intinya perbandingan air 1 liter berbanding dengan 1 mili. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan atau perawatan daun itu sangat penting sekali. Paling tidak itu 1 minggu sekali kita lakukan penyemprotan seperti ini. Karena kalau sudah 1 minggu itu aroma serta khasiat yang menempel pada daun sudah mulai hilang karena diguyur embun dan kadang-kadang juga ada hujan juga. Kalau kita telat biasanya daun-daun akan cepat dihinggapi oleh hama yang suka memakan daun-daun muda, terutama yang ujung. Itu sering lubang-lubang, mungkin teman-teman yang menanam tanaman anggur pernah mengalami atau hampir semua pasti mengalami. Daunnya pada lubang-lubang dimakan hama yang kecil-kecil hitam. Nah, itu sangat ganas sekali dan dia kalau memakan itu merusak daun sehingga daun yang kita tanam, anggur kita yang kita tanam itu pada rusak. Nah, ini yang saya tanam dengan cara lokal terlebih dahulu. Pertumbuhannya sudah mulai bagus, berarti akar sudah mulai berkembang. Nanti kalau sudah kiranya pantas untuk digrafting dengan anggur impor, maka akan saya lakukan grafting dengan anggur impor. Tetapi nanti akan saya grafting pada ketinggian 2 meter atau ketinggian 1 meter, tergantung nanti kebutuhannya. Karena ini tempat terbuka, kalau saya grafting di kondisi rendah, takutnya nanti ada ayam, ada kambing atau apa dimakan, sayang sekali. Maka dari itu saya gunakan bibit yang sudah tinggi seperti ini. Dengan cara seperti ini juga kita bisa membuat kantong kita itu tidak membengkak atau boros. Karena dengan menggunakan lokal berarti kita itu lebih irit lagi. Dan hasilnya juga bagus karena cara ini sudah saya praktekkan berkali-kali dan hasilnya sangat bagus sekali. Maka dari itu bagi teman-teman yang merasa kok bibit anggur masih mahal, ya memang karena sistem grafting itu sulit sehingga harga anggur itu juga masih mahal. Maka dari itu teman-teman harus memaklumi dan juga kita harus cerdas dalam menyikapi hal semacam itu. Nah, ini pertumbuhannya juga sudah mulai bagus, berarti akar bawahnya itu sudah mulai berkembang. Maka dari itu kalau kita ingin menanam tanaman anggur itu sebenarnya mudah sekali. Tetapi kadang-kadang kita itu terlalu sayang, sangat terlalu membuat media tanamnya juga kelewat subur. Kesuburannya juga tidak terukur sehingga akar pada tanaman tersebut panas dan stagnan pertumbuhannya, dan sehingga kita harus menunggu beberapa bulan untuk membuat tanaman tersebut pulih kembali. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur dengan cara merawat daun seperti ini. Insya Allah tanaman anggur teman-teman akan subur dan bagus. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika masih ada ketidakpahaman, nanti bisa kita bahas di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga semoga channel Petani Hidroponik Comal selalu berkembang, banyak penonton sehingga saya lebih semangat untuk berbagi video dan selalu membuat video untuk teman-teman semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.